Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rehawarizmi dari kelas 11 MIPA 4. Saya mencoba menjelaskan tentang ikan gurame. Oke, jadi ikan gurame atau Osprenimus gourame CPD merupakan jenis ikan konsumsi air tawar. Bentuk badan pipih lebar, bagian punggung berwarna merah sawo, dan perut berwarna kekuning-kuningan atau keperak-perakan. Jadi ikan ini merupakan keluarga Anabatindae, keturunan Helostoma dan bangsa Labyrinthici. Ikan gurame ini berasal dari perairan daerah Sunda dan menyebar ke Malaysia, Thailand, Ceylon, dan Australia. Pertumbuhan ikan gurame agak lambat dibanding ikan air tawar jenis lain. Di Indonesia, orang Jawa menyebutnya gurami, sedangkan di Kalimantan disebut kalui. Ada juga orang Inggris yang menyebutnya Gaian gourame karena ukurannya yang besar sampai mencapai berat 5 kg. Ikan ini merupakan salah satu komoditi perikanan air tawar yang cukup penting apabila dilihat dari permintaannya yang cukup besar dan harganya yang relatif tinggi dibandingkan dengan ikan air tawar lainnya seperti ikan mas, nila, tambakan, dan tawes, dan merupakan salah satu sumber protein yang cukup tinggi. Bagi masyarakat umum, ikan ini dipandang sebagai salah satu ikan bergengsi dan biasanya disajikan pada acara-acara yang dianggap penting. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila ikan gurame menjadi salah satu komoditi unggulan di sektor perikanan air tawar. Lanjut untuk cara budidaya ternak ikan gurame. Jadi untuk budidaya ikan gurame harus memiliki kolam. Setelah memiliki kolam dan mengolahnya sehingga siap tebar benih, maka benih yang sudah kamu pilih bisa mulai dibudidaya. Di hari pemindahan ke kolam dan di hari pertama dimasukkan ke kolam, usahakan agar ikan gurame tidak diberi makan pelet sehingga ikan berpuasa selama 2 hari. Setelahnya baru diberi pakan yang terdiri dari pelet 4 kg ditambah 2 tutup botol cairan pemacu pertumbuhan ikan, 1 tutup botol penutrisi ikan, 3 tetes tebu, dan 1 liter air. Saat musim pancaroba, memang sepatutnya ikan gurame tidak hanya diberi makan pelet, tapi juga dedaunan seperti daun pepaya, kangkung, dan daun lumbu. Hal ini penting untuk kekayaan nutrisi sehingga menghindari dari penyakit jika pakan mengembang di kolam. Tandanya ikan sudah kenyang dan pemberian pakan harian dapat dikatakan cukup. Berikan pakan yang cukup serta cek kualitas dan tingkat keasaman air. Jadi untuk masa budidaya ternak ikan gurame adalah 10-12 bulan dengan bobot rata-rata 800 gram hingga 1 kg per ekor. Harga jual gurame konsumsi dengan ukuran sedang sekitar 20 ribuan per kilogram. Gurame ukuran besar sekitar 45.000 per kilogram. Dan untuk kualitas super seharga 60.000 per kilogram. Jadi satu kolam menampung sekitar 1000 ekor, maka hasilnya bisa mencapai 60 juta sekali panen. Lanjut ke kekurangan dan kelebihan ikan gurame. Yang pertama, kelebihan ikan gurame. Untuk kelebihannya yaitu pertama, harga jual ikan gurame. Jadi ikan gurame yang merupakan ikan air tawar yang memiliki harga jual yang tinggi dibandingkan dengan ikan air tawar lainnya. Yang kedua, pangsa pasar dan konsumen ikan gurame. Pangsa pasar ikan gurame adalah masyarakat menengah atas, di mana ikan ini termasuk kesukaan masyarakat Indonesia. Permintaan ikan gurame setiap tahun semakin meningkat. Yang ketiga, persaingan usaha ikan gurame. Dalam hal persaingan usaha budidaya ikan gurame lebih sedikit dibandingkan dengan budidaya ikan air tawar lainnya. Dan tentu saja persaingan usaha di setiap kota di Indonesia berbeda-beda. Jadi pelaku usaha harus jeli untuk melihat prospek usaha di setiap kota di Indonesia. Lalu untuk kekurangan usaha budidaya ikan gurame ini, yang pertama, proses panen ikan gurame. Salah satu kekurangan budidaya ikan gurame ini adalah dari proses panen yang lama dibandingkan ikan air tawar lainnya.
Yang kedua, ukuran kolam ikan gurame. Kekurangan lainnya dalam budaya ikan gurame adalah pelaku usaha budaya harus menyediakan kolam dengan ukuran yang cukup luas agar dapat memberi ruang bernapas bagi ikan gurame sendiri. Yang keempat, penyakit ikan gurame. Jadi ikan gurame ini termasuk hewan yang mudah stres. Oke, segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.